kasih Tuhan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, tiada nama lain selain nama-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau buat di atas kayu salib. Kami yang seharusnya binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal karena karya salib Kristus. Shalom saudara, bersama RCC Jakarta, Revival Community Church. Saat ini saya kedatangan tamu, gembala, pembina, pemimpin, pengajar, supaya kita boleh disingkapkan, dibukakan banyak hal mengenai pengajaran-pengajaran. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keselamatan. Saya sambut rekan saya, Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Selamat siang Pak Ezra. Selamat siang, Tuhan memberkati semuanya. Selamat datang dalam podcast RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta. Puji Tuhan. Boleh kasih kata-kata sambutan dikit Pak, bagaimana dengan adanya podcast RCC ini Pak? Kami rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu merintis pelayanan ini, salah satu pilar yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya dan pelayanan saya itu adalah pengajaran, ya. Selain ada penginjilan, ada pelayanan holistik, tetapi menegakkan ajaran yang benar itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan Alkitab berkata bahwa menjelang akhir zaman itu penyesatan itu banyak. Dan kalau kita bicara soal penyesatan itu jarang ada penyesatan dalam hal-hal yang praktis, walaupun ada juga, ya. Hampir semua penyesatan itu berkenaan dengan pengajaran atau doktrin. Dan menjelang akhir zaman, dulu sudah ada, menjelang akhir zaman makin banyak. Dan itulah sebabnya, ya, bagi saya Tuhan taruh di hati saya untuk memberikan pengajaran yang benar untuk orang-orang Kristen. Dan harus diakui ada banyak orang Kristen yang sudah tua di gereja, tapi pemahaman dan pengertian terutama ajaran dasar iman Kristen itu begitu parah dan begitu kacau banget. Nah, ini sepertinya menarik sekali ini. Kita mulai buka dengan kata penyesatan. Saya yakin ini sesuatu yang menarik. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Ezra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Apa bedanya pengajaran salah, pengajaran palsu, dan pengajaran sesat? Ya, kalau kita bicara soal pengajaran yang salah, Ya. yang salah itu belum tentu sesat. Ya. Karena kalau hanya sekedar salah sesat, maka saya pun jadi sesat.
ya. Oke. Ya, karena saya tidak luput dari kesalahan. Nah, menarik Ya, nih. Lalu batasnya apa? Perbedaan antara salah dan sesat. batasnya itu adalah bahwa apakah itu menyangkut dari ajaran atau fondasi dasar kekristenan, ya. Kristologi gitu Pak ya. Bukan hanya kristologi. Jadi kita tahu bahwa Kristen itu berdiri atas pilar-pilar, ya. Ya. Jadi misalnya kita ini kan percaya Yesus juru selamat Tuhan, itu berarti kristologi. Oke. Ya. Penyimpangan pada aspek kristologi yang paling mendasar, memang tidak semua aspek kristologi kalau salah di situ jadi sesat, tapi misalnya pada ketuhanannya atau kealahannya. Ketuhanan, kealahan. Ya. Terus Atau juga misalnya dalam doktrin Allah Tritunggal. doktrin Allah Tritunggal. Kita percaya doktrin Allah Tritunggal dan itu fondasi Kristen. Lalu urusan keselamatan seperti yang kita mau bicarakan itu, ya, keselamatan itu fondasi. Ya. Lalu semua ajaran kita kan basicnya, dasarnya itu Alkitab. Maka pengajaran tentang Alkitab itu juga adalah fondasi. Ya. Nah, jadi penyimpangan pada fondasi itulah itu yang disebut sebagai sesat. Kalau orang sekedar salah menafsir satu teks tapi itu tidak berpengaruh pada fondasi dasar iman Kristen, ya kita anggap dia tafsir salah, ya kan? Nah, kesalahan tafsir salah seperti itu ya kira-kira kayak kita bangun gedung, Pak. Ya. Ya. Kalau miring dari fondasi, pasti atas semua miring itu. Ya, pasti. Ya. Tapi kalau fondasinya bagus, dia bisa saja terjadi kemiringan di atas yang sebenarnya tidak mendasar. Ya. Nah, jadi kita jangan buru-buru menyatakan satu ajaran terlalu cepat. Oh, ini sesat, ini sesat. Kita tetap harus lihat ini basic atau tidak. Oke, jadi perbedaan pasti antara pengajaran salah dan sesat. Kalau sesat itu yang terjadi kesalahan mendasarnya adalah di dasar-dasar kekristenan, kira-kira gitu Pak. Jadi tentang Allah Tritunggal, tentang keselamatan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kalau pengajaran salah, mungkin ya tentang penafsiran dari ayat yang salah atau out of context, itu mungkin salah. Kira-kira begitu Pak Ezra. Hanya saja bisa jadi sesuatu salah, sekedar salah, tetapi dihubung-hubungkan dengan masalah yang mendasar, ya dia menjadi sesat juga. Ya, misalkan ya. Ada orang yang mengatakan atau kita tahu juga ada aliran yang anti Allah, maunya Yahweh. Oke, itu menurut saya juga salah saja, ya. Tetapi kalau misalnya dia sampai menarik kepada urusan keselamatan, kalau tidak pakai Yahweh dan masih pakai Allah tidak selamat. Nah, kalau begitu dia sudah hubungkan dengan keselamatan, itu sudah menghubungkan dengan aspek yang dasar. Nah, itu jadi sesat. Nah, ini menarik karena kita akan membahas tentang aspek dasar supaya kita nggak salah apalagi sesat. Nah, kita akan berbicara tentang keselamatan. Tadi Yus ngiringin kita nyanyi Yesus Engkau juru selamatku. Cuman Yesus juru selamat kita. Amin. Amin ya. Jadi sebetulnya ada begitu banyak pertanyaan di luar sana, Pak. Bahkan sekarang yang lagi banyak jadi perbincangan gitu ya. Ada aliran Calvin sekali selamat tetap selamat. Nah, kemudian hari-hari ini banyak muncul kalau kita nggak berbuat baik ya kita nanti nggak selamat. Nah, bagaimana? Apa arti dari sekali selamat tetap selamat dan bagaimana dengan perbuatan baik kita juga bisa menyelamatkan? Bagaimana menurut pendapat Pak Ezra? Sekarang gini, kalau kita mau ngomong bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan ya, pertanyaan kita adalah bahwa sebenarnya kita orang berdosa ada nggak perbuatan baik? Kalau kita lihat dari kacamata manusia, ya oke lah, kita bisa lihat hampir orang walaupun dia jahat-jahat ada baik-baik dikit lah. Minimal mungkin dia baik sama anaknya, dia baik sama istrinya, dia baik sama suaminya. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, itu sebenarnya menurut Tuhan, kita orang berdosa itu ada baiknya nggak? Nah, kalau kita misalnya lihat Pak ya di Roma pasal yang ke-3. Mungkin Pak bisa bacakan Roma 3. Mulai ayat yang ke-10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kalimat terakhir, Pak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wah, ternyata sekeras itu ya sebetulnya di dalam Alkitab menjelaskan ya. Lalu coba kita lihat lagi Titus 1. Titus 1 ayat 15. Titus
Timotius 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Jadi ini kita bisa lihat bahwa kalau dari sudut pandang Tuhan, ya memang nggak ada orang bisa berbuat baik. Kalau dari kacamata manusia, ya orang tidak percaya Tuhan Yesus juga kita bisa lihat ada orang baik, ya. Nah, tapi dari kacamata Tuhan tuh, apalagi Roma 3:12 tadi eksplisit tidak ada seorang pun berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi bagaimana dengan perbuatan baik kita dalam kacamata manusia, ya? Ya, jadi buat apa kita berbuat baik, Pak, kalau gitu? Tapi kita coba sebelum itu kita lihat coba Yesaya 64 ayat 6. Itu penting. Yesaya 64. Yesaya 64 Ayat yang ke-6. ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Wow. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke, bagian pertama tuh Pak ya. Perhatikan ya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Aha. Yang disebut kain kotor itu apa? Apa yang digambarkan seperti kain kotor? Kesalehan, Pak, bukan kesalahan. Iya ya. Kesalehan. Ya, ya. Lalu berapa banyak kesalehan menurut teks itu? Segala. Jadi berarti semua perbuatan baik kesalehan Pak Yosua ini kalau ditampung semua dan dihitung dibawa ke hadapan Tuhan seperti kain. Nggak ada artinya sebetulnya. Dan kain kotor di sini ini bukan kain lap meja biasa atau kain pel, bukan Pak. Kalau dipelajari ayat itu lebih dalam, itu merujuk pada kain pembalut wanita waktu haid. Oke. Pada waktu datang bulan. Ya. Nah, seperti itulah perbuatan Senajis baik itu, kita. makanya sampai Senajis dikatakan itu, kan? najis ya. Nah, sekarang kalau Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita tuh tidak ada, berarti nol. Kalaupun ada dari sudut pandang manusia, dianggap sebagai kain pembalut. Nah, sekarang masuk akal nggak Pak? Kita nggak punya perbuatan baik, terus mau mengandalkan perbuatan baik untuk selamat. Ya. Loh, perbuatan baiknya nggak ada, apa yang mau diandalkan? Ya kan? Kalaupun ada dari kacamata manusia, itu kain pembalut. Masakan kamu mau mengandalkan kain pembalut yang menjadikan itu sebagai tiket untuk selamat? Itu mustahil. Karena itu kalau kita bilang selamat karena perbuatan baiknya nggak ada. Kamu mau pakai apa? Oke. Gitu Oke. Pak. Ya. Jadi karena itulah tidak bisa orang bisa berpikir bahwa dia bisa selamat dengan berbuat baik, itu omong kosong. Oke, langsung straight to the point. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapat keselamatan? Nah, karena kita tidak bisa mendapatkan keselamatan, sebenarnya ada bisa berbuat baik Pak untuk selamat bisa. Ya. Asal kamu berbuat baik sempurna, tidak boleh minus satu. Satu pun nggak boleh. Nggak boleh. Karena Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Itu upah dosa bentuk tunggal. Ya. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi Ya. satu dosa saja sudah cukup untuk masuk neraka. Kita lagi ngomong begini aja, saya lagi mikirin benci sama orang, udah dosa Ya, itu. dosa itu. Nah. Belum dosa itu kan luas, bukan Jadi- hanya perbuatan, pikiran, perasaan, motivasi. Ya, itu dia. Apalagi Makanya, dosa pasif, Pak. jadi tidak ada satupun orang yang tidak mungkin tidak berbuat dosa. Gitu. Jadi kalau- pasti berbuat Kalau dosa. kamu bisa berbuat baik sempurna, tidak minus satu pun, kamu selamat. Oke. Tapi dalam kenyataan itu kan teori. Kan nggak mungkin gitu kan? Mungkin. Karena nggak mungkin, maka mustahil lah kita tuh selamat karena Oke perbuatan Pak, baik. jadi langsung aja gimana Pak kalau gitu Pak? Kalau begitu bukan perbuatan kita, tapi Ya. perbuatan Allah. Oke. Ya, nah karena itulah maka Allah mengambil inisiatif menyelamatkan kita dan memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Kenapa sih mesti Yesus? Karena kita orang berdosa, Allah itu Allah yang adil. Allah adil, maka dia tidak bisa membiarkan dosa begitu saja. Dosa harus dihukum. Oke. Dalam Nahum 1 ayat 3, Allah itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi dia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oke. Semua orang bersalah, berdosa harus dihukum. Nah, pertanyaannya hukumannya apa? Hukumannya mati, binasa. Nah, kalau sudah semua terima hukum, ya habis semua. Nah, tapi kalau mau kita tidak binasa, karena Allah juga mengasihi kita, maka harus ada yang ganti dong. Ya. Tapi yang ganti nggak sembarang orang. Ya. Pertama, yang mengganti pertama dia mesti manusia.
Harus manusia. Oke. Karena yang berbuat dosa manusia. Kedua, dia nggak boleh berdosa, satu pun tidak boleh. Kenapa harus manusia? Supaya equal ya Pak ya? Ya, Manusia ya. ter- Dan dia tidak boleh berdosa satu pun. Kenapa? Karena kalau dia berdosa satu pun, ya dia mati itu untuk dosanya. Oke. Dia nggak bisa mengganti kita. Itu sebabnya kenapa Allah nggak milih nabi-nabi sebelum Nggak Yesus bisa, padahal ya, itu karena mereka juga tetap orang berdosa. Oke. Nah, jadi harus manusia harus tidak berdosa. Nah, cari manusia ini gampang, Pak. Cari yang Ya. tidak berdosa. Ya. Nggak ada. Allah tidak berdosa, tapi kan bukan manusia. Ya. Jadi bagaimana supaya manusia tapi tidak berdosa? Allahnya jelma jadi manusia. Makanya Oke. datang ke dalam dunia Yesus Kristus supaya dia memenuhi persyaratan sebagai juru selamat. Nah, kalau dia sudah memenuhi persyaratan sebagai juru selamat, ya sekarang tinggal menerima hukuman yang harusnya kita terima. Nah, hukuman Oke. itulah yang di atas kayu salib dia tanggung. Itu sebabnya sehingga harus Yesus yang Harus Yesus, dan karena itulah maka keselamatan itu bukan lagi urusan perbuatan kita tapi perbuatan Allah, dan bagian kita sekarang karyanya sudah Allah lakukan. Sekarang kamu mau percaya Yesus gak? Ya. Karena kamu percaya kamu selamat, tidak percaya tidak selamat. Oke, konsep mengenai kenapa Yesus itu jelas sekarang ya. Jadi yang pertama harus manusia, yang kedua harus tidak berbuat dosa. Ya. Dan itu hanya memungkinkan oleh pribadi Allah yang menjadi pribadi Yesus yang turun ke dunia. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana caranya supaya ada banyak di luar sana yang mungkin bertanya bagaimana saya harus percaya Yesus? Things to do-nya apa? 1, 2, 3-nya apa? Kalau ngomong percaya Yesus, orang-orang agama lain juga percaya Yesus. Oke, itu Percaya, dia Pak. percaya dia nabi, Ya. percaya dia Ya. utusan Allah. Ya, Orang liberal juga percaya Yesus, percaya dia guru. ya, Saksi Yehova juga percaya Yesus, percaya Oke. dia penghulu malaikat. ya. Nah, ada juga banyak orang Kristen yang percaya Yesus. Waktu saya sakit dia sembuhkan, Ya. saya berkati dia, saya ini butuh duit dia kasih Ya. duit, saya pergi dia melindungi. Tapi itu bukan namanya saving faith. Ya. Saving faith itu yang bagaimana? Coba Pak baca Roma pasal 3. Roma pasal yang ketiga ayatnya 25. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam Ya, darahnya. titik di situ Pak. Karena iman Dalam darahnya. dalam darah. Ya. Nah, jadi ini iman yang menyelamatkan tuh harus iman dalam darah. Oke. Nah, kalau iman dalam darah, kalau sudah bicara darah, itu pasti bicara soal kematian. Oke. Kematian yang menebus. Nah, nanti kita juga pasti kalau kita bandingkan misalnya dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3 kan Paulus bicara dia telah mati sesuai kitab suci, telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Lalu juga Paulus juga mengatakan barang siapa percaya Yesus Kristus Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Oke. Berarti iman yang menyelamatkan itu harus melibatkan Yesus sebagai penebus. Yesus adalah Allah, jelma jadi manusia, datang mati menebus dosa saya, dan saya percaya dia Tuhan dan dia juru selamat. Sederhana saja. Ya, ya. Ya. Wah, ini jadi mulai makin hot nih, makin dalam nih Ya, pembahasan jadi kita. kalau Anda orang Kristen sekian lama sudah tua di gereja ya, tapi Ya. percaya kalau sakit Tuhan sembuhkan, percaya dapat mujizat, percaya. Tapi kamu percaya itu ada iman dalam darah atau tidak? Kalau tidak, biar kamu Kristen kamu nggak selamat. Oke Pak, jadi apakah dengan kita percaya itu, kemudian firman Tuhan katakan kita harus dibaptis di dalam nama Yesus gitu. Kalau nggak dibaptis, apakah tetap selamat? Syarat selamat itu adalah iman, Oke. bukan baptisan. Ya. Nah, ini bap- menarik. Ya. Kalau kita memutlakkan baptisan sebagai syarat selamat, bagaimana dengan penjahat di samping Yesus? Nah, belum sempat itu dibaptis Ya. tuh Pak. Jangankan turunlah, dibaptislah, apa Ya. kesaksian, kasih persembahan apapun belum ada. Ya, ya. Begitu dia percaya Yesus, hari itu juga mati. Tapi dialah orang pertama yang dapat jaminan. Ya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, artinya bahwa memang dia sama sekali tidak baptis, tapi dia tetap selamat. Jadi baptisan itu bukan syarat keselamatan. Oke. Baptisan itu hanyalah tanda bahwa seseorang telah menjadi pengikut Kristus dan itu menjadi kesaksian bagi dunia. Baptisan itu adalah tanda bagi pengikut Kristus Ya, bahwa dia orang percaya, bahwa dia orang percaya. sekaligus Oke. kesaksian bagi dunia bahwa saya orang percaya pada Yesus. Nah, itu sebabnya muncul beberapa tipe atau doktrin gereja yang mereka baptisannya beda-beda. Ada yang baptis percik, ada yang baptis selam, dan bahkan yang baptis percik tidak diakui yang percaya baptis selam, yang baptis selam juga ya kenapa harus diselam gitu.
apakah itu juga menentukan keselamatan, Pak? Sekalipun ya ini doktrin gereja masing-masing gitu, Pak. Ya Pak, kalau baptisan sendiri tidak menyelamatkan, apalagi cara baptisan. Oke. Orang yang gak dibaptis, ingat saya tidak berkata bahwa dengan demikian saudara boleh tidak dibaptis. Oke. Penjahat yang saya bicara tadi itu bukan tidak mau dibaptis, Case khusus. ya, tidak sempat dibaptis. Ya. Jadi kalau saudara bilang saya percaya Yesus tapi saya nggak mau dibaptis, aneh ya. Ya. Masalahnya baptisan diperintahkan oleh Yesus. Kalau kamu Ya. percaya dia, kenapa nggak mau dibaptis? Kalau ada Oke. kesempatan. Tapi kalau begitu percaya Yesus, terima Yesus, hari ini juga mati, ya sudah nggak sempat dibaptis, tetap selamat. Nah, tapi kasusnya begini, atau poinnya di sini, orang yang nggak sempat dibaptis saja bisa selamat, apalagi orang dibaptis tapi caranya salah. Oke. Ya, Oke. saya tidak sedang mengatakan bahwa cara tertentu salah, tapi maksudnya seandainya menurut saudara salah, tapi kalau imannya sungguh-sungguh, kenapa dia tidak selamat? Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau orangnya sudah percaya lalu dia murtad, dia tidak percaya Yesus, atau mungkin nggak percaya lah, tapi dia murtad lalu hidup dengan cara dunia gitu. Tapi kan yang penting saya udah pernah percaya sama Yesus gitu. Selamat nggak, Pak? Harus dibedakan antara setelah dia percaya dia sekedar jatuh dalam dosa atau murtad. Nah, Ya. itu bedanya apa, Pak? Beda. Kalau saya juga sudah percaya Yesus Pak, tapi tetap jatuh juga dalam dosa. Ya. Ya, dan Ya. saya kira nggak ada kita yang bisa menyangkali tiap hari ini kita berdosa. Yes. Ya. Tapi kalau tiap kali dosa kita nggak selamat, Ya. ya terus untuk apa kita percaya? Oke. Nggak ada jaminan apa-apa. Ya. Tapi murtad itu lain ceritanya, ya. Oke. Nah, berbaliknya pikiran dan perasaan dari yang tadinya mengasihi kok sekarang jadi membenci. Tadinya kok kayaknya ngikut, ini sekarang anti sekali dengan Ya. Kristus. Karena itulah saya sendiri tidak berpikir bahwa semua orang yang pindah agama itu pasti murtad, Pak. Oke. Karena Oke. gini, misalnya Mas ini wah percaya Yesus hanya karena kepincut cewek, tapi sebenarnya percaya Yesus ini pindah agama. Tapi di dalam agama tuh sadar juga bahwa saya tetap percaya Yesus, makanya mungkin lagi ikut ibadah di tempat agama lain tapi Yesus ini itu tetap dosa. Oke. Tapi saya tidak menganggap murtad. Karena apa? Hatinya kepada Yesus nggak berbalik loh, ya kan? Dia tetap pikir Nggak berubah gitu ya, Pak. ya. Tapi model-model kayak sebagian orang yang jadi mualaf setelah itu kayaknya benci sekali sama Yesus, nah itu kemurtadan. Oke. Oke. Nah, kemurtadan seperti itu bukan menghilangkan keselamatan, tetapi tidak pernah selamat. Karena sesungguhnya mereka bukan orang percaya. Ya. Sekarang coba kita lihat Yohanes 8. Oke. Yohanes 8. Ayat 31. Yohanes 8 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi apa syarat kamu benar-benar murid? Tetap dalam firman. Tetap dalam firman. Kalau kamu sampai keluar dari firman alias murtad, Ya. Ya, enggak. kamu tidak benar-benar murid. Ya. Jadi yang benar-benar murid pasti tetap. Kalau sampai keluar berarti bukan benar-benar murid. Jadi kalau sampai orang murtad itu hanya membuktikan dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya dia nggak bakalan murtad. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang 1 kedua. Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sabar di situ, Pak. Oke. Seorang antikristus akan datang. Berarti antikristus itu seorang, Oke. bukan sebuah. Ya. Oke. Bukan virus, Wah, ini good point. bukan vaksin. Iya, iya, iya. Seorang. Orang. Ya. Ada orangnya, Orang. ada manusianya. Ya, gitu. tapi Pribadi. berarti satu. Oke. Dan dikatakan dia akan datang, berarti zaman Yohanes dia belum datang. Ya. Lanjut. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, sabar. Berapa banyak antikristus? Banyak sekarang. Banyak. Tadi ada seorang. Oke. Sekarang banyak. Berarti antikristus ada dua macam. Ya. Macam pertama tuh tunggal, satu orang. The Antichrist. Ya. Satu orang. Sang antikristus. Tapi yang banyak ini kelihatannya antikristus kecil-kecil. Oke. Ya, mereka telah bangkit. Ya. Nah, maka konteks ayat 18 ini Yohanes sudah bicara tentang antikristus, orang-orang yang membenci Kristus, yang anti terhadap Kristus.
Lalu siapa mereka itu? Ayat 19-nya, Pak. Ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita. Ya, jadi para antikristus yang sudah murtad-murtad yang melawan itu, mereka berasal dari antara kita. Artinya mereka dari dalam gereja, mereka Kristen. Terus Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. mereka berasal dari antara kita tapi tidak sungguh-sungguh termasuk. Berarti ada dalam gereja, Hmm. tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Oke. Ya, lanjut. Ya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Jika mereka sungguh-sungguh orang percaya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. pasti dengan kita, nggak mungkin murtad. Iya sih. Terus Tetapi hal itu terjadi hal itu terjadi, murtad itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. jadi murtad itu hanya membuktikan dia nggak pernah sungguh-sungguh, walaupun dia dari antara kita. dari Waduh, dalam ini menarik sekali, Pak. Ini udah ngelebar sampai ke antikris dan ini bisa jadi satu sesi lagi gitu. Tapi kita tahan dulu karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Pak, lalu apa artinya, kita balik lagi nih ke keselamatan dulu, Pak. Nanti kita satu edisi konten yang baru tuh antikristus. Ini kayaknya seru banget, lagi hot nih soalnya. Ya. Globalis, Illuminati, antikris. Waduh, gimana sih itu? Covid gitu ya. Apakah COVID ini, vaksin-vaksin itu menjadi agenda khususnya antikris? Udah, itu dia. Bukan lagi viral. Makanya, wah, apakah saya disuntik, saya dimasukin chip gitu ya. Waduh, ini kayaknya sepenting apa sih kamu sampai kamu harus dimasukin chip gitu ya kayaknya ya. Ada pertanyaan gini, Pak. Lantas apa penjelasan tentang kerjakanlah keselamatanmu, ayat yang berbicara tentang itu. Jadi apakah itu bagian kita, apakah itu dengan berbuat baik sehingga kita bisa jaga keselamatan kita? Jadi gini, kita memang tidak, kadang-kadang ditanya gini, boleh nggak orang Kristen berbuat baik? Atau haruskah orang Kristen berbuat baik? Kita nanya balik, berbuat baik untuk apa? Oke. Kalau untuk keselamatan, buanglah seluruh perbuatan baikmu. Bergantung pada Ya, perbuatan Kristus. Ya. Jadi motifnya ya, Ya. yang penting. Oke. Tapi kalau untuk yang lain-lain, perlu perbuatan baik. Oke. Untuk membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh beriman, berbuat baik. Karena apa? Waktu saya percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13 bilang, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau abang terima Yesus hari ini abang dapat Roh Kudus. Oke. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri, maka Roh Kudus namanya Roh Kudus, dia pasti mengadakan namanya pengudusan. Ya. Maka dia akan bekerja dalam pengudusan, lalu akhirnya hidup ini menjadi berubah, Oke. menjadi baik. Walaupun dia jatuh bangun, tapi grafiknya tuh naik. Secara umum dia menjadi baik. Maka perbuatan baik pasti muncul. Ya. Tapi kalau abang bilang saya sudah percaya Yesus, tapi jahat melulu, nggak pernah muncul perbuatan baik, itu yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Mati itu artinya tidak ada, berarti omong kosong. Kamu nggak sungguh-sungguh beriman. Itu tanda tanya besar itu. Jadi yang kamu percaya itu siapa, Yes Ya. gitu. Jadi kalau kamu betul-betul sudah percaya Ya. dan selamat, kamu pasti muncul perbuatan baik. Ya. Jadi Ya. perbuatan baik itu untuk apa? Bukan untuk selamat, tapi untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar beriman. Kedua, perbuatan baik itu untuk bersyukur pada Tuhan. Bayangkan loh, Ya. kamu tidak berbuat apa-apa, Kita mendapat keselamatan. dapat keselamatan. Ya. Nah, sekarang kamu bersyukur dong. Bersyukur dengan cara apa? Dengan rajin berbuat baik. Wujud ucapan syukur kita dengan Ya. perbuatan baik kita. Nah, Ya, yang ya. ketiga adalah ya seperti Matius 5 bilang, hendaklah orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kan Amin. gitu kan? Yes. Amin. Nah, kalau begitu perbuatan baik kita bukan untuk selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan kita. Nah, Ya, ya. jadi memang orang Kristen harus berbuat baik, tapi bukan di depan loh, Ya. di Ya. belakang. Ya. Nah, sekarang gini ya, kita bikin ilustrasi aja Pak. Orang sakit, ya, lalu dia minum obat, terus dia sembuh, lalu dia olahraga. Ya. Sakit, minum obat, sembuh, Olahraga. Yang bikin dia sembuh itu apa? Minum obat atau olahraga? Minum obat. Minum obat. Apa bukti dia sudah sembuh? Dia bisa Dia olahraga. kuat olahraga. Ya. Kalau dia bilang saya sudah sembuh, coba olahraga kayak ayam mati begitu. Ya. Wah, kalau gitu kamu ngaku sembuh, kamu belum sembuh, nggak ada bukti kamu sembuh. Ya. Ya. Nah, mari kita hantar ke rohani. Orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Ya. Apa yang bikin selamat? Beriman, Beriman. Beriman, bukan berbuat baik. Ya. Ya. Apa bukti sudah selamat? berbuat baik. Berbuat baik. Yes. Gitu. Ya. Nah, inilah beda kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Mereka yang lain meletakkan perbuatan baik di depan.
Ya. Tapi kita perbuatan baik itu adalah buahnya, Wah. hasil. Nah ini good point Pak. Kita tadi kayaknya Pak Esran jelasinnya langsung frontal banget, murtad gitu ya, kayaknya bener dan murtad. Nah sekarang gini Pak, nggak sampai murtad amat sih. Ada beberapa penanya gitu ya. Jadi Pak, saya sih nggak murtad amat, saya tetap percaya sama Tuhan. Tapi kan saya masih keluarga, saya harus tunduk sama tradisi keluarga budaya. Saya harus ikut cengbeng Pak. Pak, saya harus ikut sungkeman Pak itu Pak. Karena ya ada yang masih agama lain di keluarga kami. Pak, saya harus ikut waktu nyekar misalnya gitu, ya, sembahyang di kubur gitu. Lalu bahkan jalan keliling di bawah peti mati waktu sebelum dibawa ke kuburan. Apakah saya akan kehilangan keselamatan saya? Karena saya nggak enak kalau saya nggak lakukan itu. Oke, sebelum masuk ke situ saya lupa tadi ya, kita belum selesaikan itu ya. Jadi artinya muncul perbuatan baik kan? Oke. Perbuatan baik setelah kita selamat itu yang namanya kerjakan keselamatan. Oh ya. Kerjakan keselamatan itu tidak berarti bahwa saya bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Okay. Karena kalau kita itu kan Filipi 2 ayat 12, Ya. 13 itu kan yang ngomong kan Paulus. Ya. Paulus bilang tetap kerjakan keselamatanmu. Bagaimana di surat yang lain Efesus 2 ayat 8-9 Paulus bilang itu bukan hasil pekerjaanmu. Loh, bagaimana Paulus bisa bicara bertentangan? Nggak bisa. Ya. Kalau begitu maknanya yang lain. Nah, kalau begitu sekarang gini ya, Pak Yosua. Bapak ini nggak ada jasa apa-apa sama saya, bahkan menjengkeli saya, Ya. menjengkelkan bagi saya. Tapi Ya. karena saya ini beranugerah, berkasih karunia, nih Pak Yosua kasih gratis nih sawah. Waduh, terima kasih Pak. Bapak tidak bikin apa-apa untuk mendapatkan sawah itu. Ya. Sawah itu saya kasih gratis. Oke. Tapi setelah saya kasih sawah itu, saya bilang, Pak Yosua kerjakan sawahmu. Apakah arti kerjakan sawah berarti bekerja untuk mendapatkan sawah? Enggak. Saya sudah dapat Sawahnya sudah sawahnya. dapat. Tapi ngisilah sawah itu. Iya. Nah, Karena kebangetan kalau nggak mau ngerjain, udah dikasih kagak mau ngerjain juga. Nah, jadi kelewatan. kamu itu. sudah dianugerahkan keselamatan. Ya. Tapi kan kamu masih hidup di dunia. Ya, Belum masuk surga nih. ya, Entah hidup masih berapa lama. Nah, selama kamu hidup nih jangan biarkan itu percuma. Isilah. ya, ya. Nah, Analogi yang baik dan simple banget itu Pak. nah sekarang kembali kepada masalah Tradisi. Ya. Gini. Kita waktu percaya Yesus kan sudah dijaminkan hidup kekal. Ya. Kalau langsung mati ya masuk surga. Ya. Ya kan? Saya tegaskan dulu Pak. Hidup kekal dengan surga itu beda. Oke. Bedanya apa? Surga itu bagian dari hidup kekal. Jadi hidup kekal itu sudah diperoleh sejak hari dia percaya. Bapak percaya Yesus hari ini. Hari ini pun dapat hidup kekal, tapi sudah masuk surga? Belum. Iya. Nanti kapan mati baru masuk surga. Ya. Jadi kita mendapatkan hidup kekal sejak kita percaya dan seterusnya sampai kekekalan. Kekekalan itu sudah dimulai dan satu titik karena kita mati kita masuk surga. Oke. Ya. Nah, sejak kita percaya Yesus, kita sudah dapat hidup kekal. Ya. Tapi kita tidak hanya stop di situ kan. Kita perlu tambahkanlah imanmu pengertian. Ya. Maka pengertiannya harus didapat dari belajar firman. Ya. Nah, sekarang gini ya. Kalau Bapak percaya Yesus hari ini dapat hidup kekal. Tapi belum dapat pengajaran apa-apa nih. Tiba-tiba ada orang ngajak kayak pergi bikin tradisi-tradisi tadi. Ya. Bapak pergi. Apakah keselamatan Bapak langsung batal? Enggak. Apa yang dibuat? Salah. Dosa. Ya. Dosa. Ya. Ya, walaupun tidak ngerti, karena ada Ya. orang yang dosa itu bisa orang tidak ngerti tapi buat sesuatu yang salah, itu dosa. Atau bahkan tidak mengerti pun. Sekarang ada lampu merah, ya, Bapak tahu kan, lampu merah mesti berhenti. Tapi misalnya ada orang dari pedalaman mana datang ya, lalu diajak sepeda motor, dia belum pernah tahu lampu merah itu harus berhenti. Ternyata lampu merah dia nabrak terus. Apakah dia salah? Salah. Tetap salah, tapi hukumannya nggak bisa sama dengan Bapak. Bapak kan ngerti, tapi sengaja melanggar. Dia melanggar hanya nggak ngerti. Ya, tapi tetap kena tilang. Ya, tetap tilang. Nah, sekarang gini, kalau Bapak sudah percaya Tuhan dan sudah diberikan pengajaran yang benar, sudah ngerti itu salah, praktek-praktek itu, ternyata masih lakukan, itu tetap dosa. Dosanya jauh lebih besar daripada orang tidak ngerti. Tapi kalau saya nggak lakukan nanti saya dikucilkan di keluarga Pak. Saya dianggap anak durhaka sama orang tua Ya, Pak. itu memang resiko sebagai orang percaya. Oke. Ya, Ya. bahwa memang kegelapan itu membenci terang. Ya. Ya, jadi Ya. kalau kita sudah tahu kebenaran, ya harus tetap stay di situ, Ya. walaupun resiko apapun. Tapi misalnya dia nggak ngerti dan dia tetap melakukan,
Dia Ya. pikir no problem. Itu tetap salah. Tapi Ya. salah itu tidak menghilangkan keselamatan dia. Oke. Wow, ini ngomong tentang keselamatan panjang banget. Kayaknya nggak cukup hanya satu konten, tetapi Bapak Ibu Saudara yang nonton channel ini jangan lupa komen dan tulis aja pertanyaan-pertanyaan, atau Anda merindukan tema seperti apa yang ingin untuk kita bahas, untuk kita bisa meluruskan banyak pengajaran dan kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal, kita belajar hari ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa harus Yesus? Karena satu, pengganti itu harus manusia, dan yang kedua, dia harus tidak berdosa dan tidak mungkin diganti oleh orang lain. Kemudian perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tetapi hati-hati, kita pasti akan berbuat baik ketika kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, karena itu buah dari keselamatan. Gitu Pak Ezra ya? Jadi mari kita syukuri keselamatan kita. Jangan lupa komen di channel ini. Mari kita tutup dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab hanya Yesus juru selamat kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sampai jumpa di konten berikutnya RCC Jakarta. God bless you. God bless you. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu